Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini dapat pinjaman mikrotik ya untuk hublet tipe 931 ya 2N. Ya di sini pada portnya ya. Jadi untuk voltasenya 5 volt ya, di situ ada USB power. Ether 1 itu untuk internet ya. 2 dan 3 ini kita gunakan nanti untuk lokal, nggak lokal. Nah, untuk tipe hublet 931 ini juga nanti sudah support wireless ya. Jadi nanti kita coba juga agar wirelessnya bisa digunakan. Oke, kita lanjut aja masuk ke settingan pada Winbox-nya ya. Oke, selanjutnya kita coba masuk ke mikrotiknya ya. Jadi kita akses melalui Winbox ya. Di Winbox nanti kita klik refresh ya, nanti dia akan tampil ada MAC address-nya. Kita bisa login pakai MAC address ataupun pakai IP ya. Loginnya admin, password kosong, ini defaultnya ya. Jadi setelah itu connect. Nah, di sini dia ngasih tahu router OS default configuration ya. Biar settingannya ini kosong, kita remove configuration saja. Biasanya nanti setelah di remove configuration, mikrotik OS akan ngerestart ya. Jadi kita tunggu beberapa proses. Ya, masih proses restart ya. Nanti dia default IP-nya akan jadi 00 ya. Nah, kita bisa masuk menggunakan MAC address ya. Mungkin ada sedikit tambahan. Terkadang ada yang kita tuh nggak bisa searching, nggak tampil nih MAC address ataupun IP-nya gitu ya. Nah, itu salah satu penyebabnya adalah karena di laptop kita itu ada ya virtual machine ya. Nah, karena ada virtual machine, nah di situ default networknya terbaca. Contohnya misalkan seperti ini ya. Jadi pada saat virtual mesinnya ini aktif ya, contoh di sini ada Ether 4 dan Ether 5. Nah, pada saat Ether 4 atau Ether 5 ini aktif, maka nanti saat kita refresh dia nggak akan tampil MAC address ataupun IP addressnya. Nah, jadi contohnya misalkan saya enable ya, Ether 4 dan Ether 5 saya enable. Nah, selanjutnya kita refresh ya. Jadi di refresh MAC addressnya itu nggak akan tampil. Nah, terkadang kita berpikir bahwa apakah ada yang rusak dari mikrotik OS kita ya. Jadi tidak. Jadi pastikan juga kalau kita main virtual ya, virtual itu kita disable untuk networknya ya, disable. Nah, baru kita refresh lagi. Nah, tampil ya. Jadi itu sedikit trik tambahan. Mungkin nanti yang mengalami kendala pada saat refresh kok nggak tampil MAC address ataupun ya IP-nya. Oke, lanjut connect ya, tampil. Nah, ini defaultnya masih kosong ya. Hanya ada Ether 1, Ether 2, Ether 3 ya, karena memang ada 3 Ether. Dan WLAN-nya juga disable atau tidak aktif. Terus di sini usernya masih standar. Nah, langkah yang pertama harus kita lakukan adalah kita buat user baru dulu ya. Kita tambahkan user yang haknya itu full ya. Misalkan saya kasih nama Ashraf ya. Passwordnya biar gampang sampai 6. Password bisa disesuaikan dengan kebutuhan. Oke.
Ya, jadi ini langkah yang pertama. Karena apa? Takutnya kita lupa setelah udah setting jauh, usernya masih pakai standar. Nah, nanti ada yang searching melalui Winbox, dia masuk pakai user default, maka MikroTik kita bisa di acak-acak. Ya. Nah, selanjutnya kita disable user adminnya, ya, karena sudah ada pengganti disable. Nah, kita restart aja. Ya, sebenarnya bisa langsung setting, tapi biar memastikan bahwa user kita aktif, saya mau restart dulu. Ya, login dengan Ashraf. Selanjutnya untuk memastikan, kita coba connect lagi dengan admin. Ya, pasti gagal. Kenapa? Karena user admin itu sudah di disable. Ya, kita login dengan Ashraf, passwordnya 1 sampai 6. Connect. Ya, jadi login dengan Ashraf sudah berhasil, maka kita bisa masuk ke settingan berikutnya. Misalkan kita ganti waktunya, ya, kita setting waktu, play. Oke. Untuk nambah IP ada di IP, ya, address tanda plus. Yang kita buat dulu yang ether 2, ya, bikin misalkan 192.168 misalkan titik 10. Ini untuk ether 2 1/24. Networknya titik 0. Oke. Lanjut ether 3 192.168.20.1/24. 192.168.20.0. Terus untuk wireless, ya, di sini posisinya disable, nanti kita enable. Sama, kita buatkan dulu 192.168.30.1/24. Networknya 192.168.30.0. Oh, ini salah, ya. Play. Oke. Nah, di sini WLAN-nya berwarna merah, ya, karena posisinya disable. Ya, jadi kita enablekan dulu. Nanti pada saat di enablekan wireless itu sudah bisa digunakan, ya. Nah, ini sudah. Nah, pada saat dia diaktifkan, ya, di menu wireless ini sudah aktif SSID MikroTiknya, ya. Oke. Selanjutnya, agar laptop atau PC kita dapat IP, maka kita lakukan settingan DHCP server. Ya, ada di IP DHCP server, klik DHCP setup, ya, arahkan untuk ether 2 dulu, ya, di next. Ya, sukses. Kita buat juga untuk ether 3 dan untuk wireless. Ya, ini sama, DHCP space-nya. Gateway-nya ini 1.20.1, ya. IP yang dibagikan dari 2 sampai dengan 254. DNS-nya karena belum terkoneksi maka kosong. List time-nya 10 menit. Next. Nah, ini warna merah karena nggak aktif. Kita tambahkan lagi untuk misalnya, ya, DHCP setup, ya, WLAN. Next. Sama. Nah, di sini dia untuk ether 3 masih merah dan WLAN 1 masih merah karena tidak ada kabel yang terkoneksi dengan ether 3 ataupun WLAN. Nah,
kita bisa cek yang sudah connect itu ada di list ya, di list. Nah ini kalau PC-nya belum connect ya, kita bisa melakukan dengan cara command prompt kita ketik IP config release ya. Setelah kita release, kita minta renew. Nah ya, jadi sudah dapat 192.168.10.254. Nah di sini pun terdetek IP address-nya, MAC address-nya sampai dengan nama host, nama komputernya. Selanjutnya agar WiFi kita bisa gunakan, ini kan masih merah ya. Pertama kita setting di WLAN. Ya, di WLAN dirubah modenya menjadi access point bridge. Ya. Ini default utamanya MikroTik. Security profile-nya default. Nah, ini nggak pakai password. Klik apply OK. Nah, kalau mau dikasih password, ya pada wireless, ya terus di sini ada security profile, tambahkan. Ya ini profile namanya atau apa ya, standarnya profile defaultnya profile 1 bisa disesuaikan ya jika mau diganti, misalkan profile 2 atau apalah yang namanya. Modenya ya kita menjadi dynamic checklist ya, oke. Nah ini WPA2 ya. Passwordnya ya buat standar aja 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ya, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ya. Saya buat standarnya itu sampai dengan 9. Klik play. Oke, maka di sini nambah profile 2. Nah double klik WLAN-nya. Nah di sini biar yang login ke MikroTik itu pakai password. Nah, maka security profile-nya arahkan ke profile yang baru dibuat tadi. Ya. Pilih profile 2, applying, oke. Nah, selanjutnya tunggu perangkat terkoneksi. Ya, di sini saya gunakan HP. Ya, ini sudah connect. Ya, di HCP 3. Ya ini handphone ya, saya gunakan Redmi Note 8 ya. Tapi sampai sini perangkat belum bisa koneksi ke internet ya, karena belum ada akses internet yang masuk. Jadi di sini MikroTik hanya membuat IP saja ya di HCP. Nah bagaimana untuk akses ke internet ya, kita masuk ke IP DHCP client. Nah di sini klik tanda plus ya, interface ya, masuknya melalui apa, melalui WLAN 1 kah, karena akses internetnya kita gunakan Ether 1 ya, pilih Ether 1, play. Oke. Nah di sini karena Ether 1-nya belum terkoneksi dengan kabel jaringan. Kita pasang dulu Ether 1 dari router atau modem. Ya, dia searching. Nah, di sini router dapat IP 10.1.1.23/24. Sampai sini coba kita tes apakah MikroTik sudah bisa akses ke internet. Ping google.com ya, proses sambil nunggu, coba tes lagi. Oke.
Ya, di sini Mikrotik sudah connect ke internet. Selanjutnya sebenarnya ada pengaturan di IP firewall. Ya, ini di firewall ini kita tambahkan di general. Ya, di general ini SRC NAT, ordernya interface kita larikan ke Ether 1 ya, ke internet. Terus di actionnya kita rubah menjadi masquerade ya. Nah, setelah itu coba tes apakah sudah bisa connect. Oke ya, PC sudah bisa koneksi ke internet ya. Ini bisa ya. Ya, ini contoh kegiatan kemarin. Dan coba tes speed, CBN speed test. Ya, untuk download 17 MB, upload 14. Oke, sekian video penjelasan untuk setting Mikrotik dengan tipe hub LED ya 931 strip 2N. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.